Makanya dikatakan disebut dengan tahun kesedihan, ya. Karena cerita wafatnya Sayyidah Khadijah ini sangat luar biasa. Sampai mau di waktu dekat dengan ajalnya masih tidak kepingin merepoti suaminya. Itu Sayyidah Khadijah. Jadi pengorbanannya menunjukkan kalau beliau termasuk orang yang sangat cinta sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang perlu kita tanyakan Bapak Ibu, di dalam hati kita sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah? Oh, mungkin ada di antara kita yang mudah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka bersyukurlah. Artinya Anda sudah memiliki benih cinta kepada Rasulullah. Tapi itu belum cukup. Bersolawat kepada Nabi Muhammad belum cukup untuk menunjukkan kalau kita ini orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Membantu daripada perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat dan kita sadari Bapak Ibu, sudah banyak peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini sudah zaman akhir. Bukan hanya di zaman kita. Sebenarnya ciri-ciri akhir zaman itu sudah ada semenjak wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk salah satu tanda datangnya akhir zaman adalah dengan wafatnya Nabi kita Muhammad. Apalagi di zaman kita sekarang, tanda-tanda semakin banyak. Apa yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sekarang terjadi semuanya. Di antara hadis Nabi Muhammad katakan nanti termasuk tanda datangnya hari kiamat adalah bumi ini akan sering digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sudah terjadi. Bagaimana gempa bumi, ya, sudah seperti berita yang membosankan kalau kita dengar. Dikit-dikit gempa bumi, dikit-dikit gempa bumi. Kemudian Nabi juga katakan termasuk tanda datangnya hari kiamat akan bermunculan wabah penyakit. Dan ini buktinya saat ini. Maka dari itu perlu kita sadari bahwasannya wabah yang sedang kita rasakan ini adalah termasuk salah satu tanda kalau ini adalah akhir zaman. Tapi alhamdulillah kemarin ada seorang kiai yang bercerita ke kita, alhamdulillah Beb, wabah corona ini bawa berkah. Wabah corona ini bawa berkah. Karena memang iya. Apa kata kiainya? Gara-gara ada corona Beb, yang tidak pernah sholat jadi sholat. Yang tidak pernah sholat jadi sholat. Sing diomongi angel, diomongi sedilut langsung mantuk-mantuk. Nggih, laras sih, nggih. Tobat. Kenapa? Ya ingat mati dia. Nah ini pentingnya, makanya ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, kafa bil mauti wa idha ya Umar. Cukup kematian itu menjadi nasihat yang paling ampuh wahai Umar. Dan ini sifatnya manusia. Makanya seandainya Bapak Ibu, Allah itu ngasih tahu kita kapan kita mati, mungkin kemaksiatan akan jarang kita lakukan. Dan ada orang-orang itu yang diberikan keistimewaan sama Allah, dikasih kabar kapan matinya. Ada di antaranya pendiri majelis Rasulullah, Habib Mundir Al-Musawa. Habib Mundir Al-Musawa itu Allah yarham, beliau sudah meninggal. Beliau itu meninggal di umur yang ke-40 kalau tidak salah. Itu semenjak beliau belajar di Yaman, dalam riwayat ya kita dengarkan dari kawan-kawan beliau. Artinya ini cerita memang ada orang yang langsung diceritai, termasuk yang langsung diceritai adalah Habib Buras Baharun ya. Beliau adalah pemimpin Majelis Rasulullah Jawa Barat. Itu pernah diceritai langsung oleh Habib Mundir Al-Musawa. Habib Mundir Al-Musawa ini setiap saat beliau diingatkan oleh Rasulullah, sampai detik dan jam beliau akan wafat diingatkan sama Rasulullah. Ya Mundir, nanti kamu wafat tahun sekian, itu diingatkan sama Rasulullah. Nanti dapat berapa minggu lagi, mimpi lagi, Mundir, umurmu tinggal sekian tahun. Sampai tahun di mana beliau wafat, Mundir, umurmu tinggal beberapa bulan. Umurmu tinggal beberapa bulan. Sampai diceritakan kawan-kawannya itu karena melihat majelis Rasulullah ini majelis salawat yang luar biasa di Indonesia ya.
bisa dibilang majelis sholawat yang terbesar ya, di Indonesia. Itu Habib Munzir pernah diingatkan oleh kawan-kawannya, wahai Munzir, kamu punya majelis itu besar. Yang hadir di majelismu bukan ribuan lagi, bahkan sampai 1 juta lebih yang hadir. Kenapa kok kamu tidak mendirikan pesantren? Mungkin dengan engkau mendirikan pesantren, banyak orang yang mau menitipkan anak-anaknya kepadamu, dan mungkin orang-orang itu adalah jamaah majelismu sendiri. Apa kata beliau? Umurku sudah mau habis, sehingga ingin aku gunakan untuk berdakwah keliling-keliling. Dan kita tahu sendiri, kita dengar sendiri bagaimana awal mula Habib Munzir itu berdakwah di Jawa Timur. Diundang waktu itu kalau tidak salah di Gempol, dekat Porong itu ya, dekat Lumpur Lapindo itu kalau tidak salah. Itu datang dari Jakarta, jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Sidoarjo itu, ke Gempol Porong itu. Yang hadir cuma berapa orang saja, sedikit sekali yang hadir, dan beliau tetap hadir semangat. Nah, makanya hasilnya pun luar biasa. Sampai detik di mana beliau akan wafat, dikasih tahu sama Rasulullah, ya Munzir, umurmu sebentar lagi akan habis. Allah akan mencabut nyawamu. Bahkan dikatakan Habib Munzir itu sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di jam berapa saya akan wafat? Mau siap-siap? Mau siap-siap. Maka kalau punya kelebihan semacam ini enak. Kenapa? Tidak ada kesempatan untuk maksiat kepada Allah, itu tidak ada. Nah sekarang gini aja Bapak Ibu, seandainya malam hari ini Bapak Ibu tidur, ya, mimpi entah siapa yang datang, entah itu Rasulullah atau siapa, tiba-tiba ngabari, Bapak Ibu umur jenengan tinggal setahun. Kira-kira tasik nonton TV nomor betul? Biar TV ini, okay? Tasik Facebookan nomor betul? Wes ngaji tok, Al-Quran terus, ya, wiritan terus. Kenapa dikasih tahu? Lah ini Allah itu kepingin. Kenapa kok Allah tidak ngasih tahu kita? Allah itu pingin kita itu beribadahnya dari hati, bukan karena wah bentar lagi mati, bentar lagi aku akan pindah ke akhirat, pindah kehidupan ke alam barzakh, nanti aku disiksa. Bukan karena itu. Makanya derajatnya para wali itu Bapak Ibu, ibadah mereka itu tidak seperti ibadah kita. Kalau kita ibadah ngarep surga, atau kita ibadah takut neraka. Kalau wali ibadahnya memang ibadah ikhlas, ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mikir surga, tidak mikir neraka. Itu terserah Allah. Nah, itu wali. Kalau kita mungkin semangat ibadah kalau sudah dengar fadilahnya, kan gitu. Misalnya, di hari Asyura ini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga, istri, anak, orang tua, misalnya. Semangat kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu fadilahnya. Fadilahnya siapa yang menyenangkan keluarga akan dilancarkan rezekinya selama setahun. Coba kalau tidak tahu fadilahnya, kira-kira hari ini menyenangkan istri apa tidak? Ya enggak, ya. Kadang pelit. Mau ngasih hadiah sama istri mikir-mikir. Tapi gara-gara kita tahu fadilah daripada amaliyah yang dianjurkan oleh para sahabat, dianjurkan oleh para ulama, kita semangat untuk mengamalkannya. Kenapa kita semangat sholawatan? Karena kita tahu dengan sholawat semua masalah saya akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka para wali, mereka tidak beramal model seperti ini, walaupun ini amal diperbolehkan. Kita beramal karena tahu fadilahnya. Kita sholawat karena tahu dengan sholawat kesempekan akan hilang, sehingga kita semangat sholawatan. Amalan seperti ini diperbolehkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau para wali itu ngamalkannya ikhlas. Ngamalkannya ikhlas dari hati. Sehingga amalan yang seperti ini yang semakin cepat menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.